Assalamualaikum, perkenalkan, saya Raudatul Jannah, NPM 2023206691, mata kuliah Perkembangan Konsep Dasar IPA, Program Studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Iskandar Muda, dosen pembimbing Vita Nelza SPD MPD. Ayo belajar cahaya dan sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya dan bagaimana sifat-sifatnya? Cahaya adalah bentuk energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sebagai gelombang dan partikel atau foton. Cahaya bergerak dalam bentuk gelombang dan bisa melalui ruang hampa dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik. Cahaya juga memiliki spektrum yang berbeda seperti sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar tanpa. Cahaya dapat berasal dari berbagai sumber yang dikenal sebagai sumber cahaya. Contohnya seperti matahari, bulan, api, lampu, dan lainnya. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus merupakan salah satu sifat dasar cahaya yang disebut sebagai hukum perambatan cahaya. Hal ini berarti bahwa cahaya akan bergerak dalam garis lurus ketika melewati medium yang homogen seperti udara atau ruang hampa. Fenomena ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat cahaya matahari masuk melalui jendela dan membentuk bayangan lurus, atau sinar senter yang membentuk cahaya yang lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya, cahaya dari senter yang dipantulkan oleh cermin ke arah lain. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. 1. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya memantul dari permukaan yang halus, seperti cermin. Pada pemantulan ini, sinar datang dan sinar pantul bergerak secara teratur, menghasilkan bayangan yang jelas dan tajam. 2. Pemantulan tidak teratur terjadi pada permukaan kasar atau tidak rata, di mana cahaya tersebar ke berbagai arah setelah pemantulan. Ini menyebabkan bayangan yang dihasilkan tidak jelas atau bahkan tidak ada bayangan. Pantulan cahaya yang terjadi pada cermin dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah jenis cermin yang permukaan reflektif yang datar dan halus. Ketika cahaya mengenai cermin datar, ia memantul secara teratur, mengikuti hukum pemantulan hingga bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang tajam dan jelas. Cermin datar banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada cermin dinding, cermin rias, atau cermin spion kendaraan. Ketiga, cermin cekung. Cermin cekung adalah jenis cermin yang permukaan reflektifnya melengkung ke dalam, seperti bagian dalam mangkuk. Cermin ini memiliki sifat khusus dalam memantulkan cahaya, sehingga bisa membentuk bayangan yang bervariasi tergantung pada jarak benda dan cermin. Contohnya seperti bagian cekungan sendok, bagian dalam senter, dan bagian dalam lampu mobil. Yang ketiga adalah cermin cembung.
Cermin cembung adalah jenis cermin dengan permukaan reflektif yang melengkung keluar, seperti bagian luar bola. Berbeda dengan cermin cekung, cermin cembung memiliki sifat menyebarkan atau divergen cahaya yang datang. Contohnya seperti bagian cembung sendok, kaca spion mobil, dan kaca yang ada di tikungan jalan. 3. Cahaya menembus benda bening. Cahaya yang menembus benda bening merupakan contoh transmisi cahaya di mana cahaya dapat melewati suatu objek tanpa banyak hambatan atau diserap. Benda bening adalah material yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya hampir seluruhnya, sehingga kita dapat melihat melalui benda tersebut dengan jelas. Contoh benda bening meliputi kaca jendela, air jernih, dan plastik transparan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibelokkan atau diubah arahnya ketika melewati batas antara dua medium yang berbeda, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Fenomena ini disebut pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi karena cahaya berubah kecepatan saat berpindah dari satu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias berbeda. Misalnya, dari medium yang lebih ringan ke yang lebih padat atau sebaliknya. Contohnya, pensil tampak patah dalam air. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil terlihat seperti patah di permukaan air. Hal ini terjadi karena cahaya dari bagian pensil yang terendam dibiaskan saat keluar dari air menuju udara, sehingga terlihat seolah-olah pensil terputus. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses penguraian cahaya ini disebut dispersi cahaya. Cahaya dapat diuraikan karena adanya perbedaan indeks bias setiap cahaya. Ketika cahaya melewati medium tertentu seperti air hujan, prisma, atau gelas, cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi berbagai warna. Contoh penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi ketika cahaya matahari yang tampak putih mengalami tetesan air hujan pada sudut tertentu. Cahaya matahari yang melewati tetesan air hujan akan dibiaskan dan terurai menjadi berbagai warna. Selain pelangi, contoh lain penguraian cahaya adalah ketika cahaya senter menembus prisma. Cahaya senter yang berwarna tunggal akan terurai menjadi berbagai warna setelah menembus prisma. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.